نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية وصدق الله العظيم وصدق نبينا في صحيح الكريم. Amma ba'du, para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya bapak-bapak semua hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan yang prima dan juga hati yang tenang, insyaallah, amin. Marilah kita sama-sama dalam pertemuan kita pada malam maghrib kali ini untuk mentotalitaskan segala penyerahan, pengibadahan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan seluruh kenikmatan kepada kita, baik yang kita pinta ataupun yang kita tidak pinta. Kalaulah memang segala apa yang Allah berikan itu harus kita pancing dengan permintaan, betapa sulit hari-hari kita untuk senantiasa meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kaki ini bisa berdiri, tangan ini bisa memegang, mata ini bisa berkedip, pendengaran kuping ini bisa berfungsi dengan baik. Kita minta, selalu minta, kayaknya susah. Jantung kita harus berdetak, aliran dalam tubuh darah ini harus mengalir. Wah, luar biasa. Maka dari itu tidak ada alasan satupun yang dapat membantah bahwasanya seorang hamba kita harus nantiasa tunduk patuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakuran, hamba yang selalu bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagi satu kisah yang sangat menginspirasi, yang akan meneguh dan meyakinkan hati kita bahwasanya Al-Malikul Mulki, yang memegang tahta kerajaan tertinggi daripada orang-orang yang berkuasa, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, ataupun Allah akan menarik kekuasaan dari orang yang mendapatkan kekuasaan sebelumnya. Ataupun Allah pun adalah yang memberikan Ar-Razzaq, yang memberikan rizki kepada setiap dari kita. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang akan membentangkan rizki kepada orang yang Dia kehendaki, ataupun Dia akan menahan rizki itu. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Allah itu akan bertindak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ada satu kisah, jamaah sekalian. Ada seorang Amerika yang bernama Ken Cartman. Ini cukup populer kisahnya di tahun 2007. Dia itu adalah seorang lulusan terbaik di Universitas California dalam bidang bisnis. Sehingga setelah menamatkan kuliahnya, karena hasil pembelajaran yang baik, banyak perusahaan yang ingin merekrutnya untuk menjadi seorang ahli dalam bidang bisnis di perusahaan-perusahaan mereka. Sampai-sampai si Ken Cartman ini, setiap dia datang wawancara, dia itu selalu kurang ajar, dalam arti, perusahaan kamu apakah layak menerima saya dengan kehebatan saya ini, seakan-akan seperti itu. Hingga akhirnya dia ikut gabung dengan perusahaan, dan ternyata perusahaannya besar, sukses, dan dia berpikir, perusahaan ini dibesarkan oleh saya, kenapa saya nggak bikin perusahaan aja? Akhirnya dia bikin perusahaan sendiri. Dia main dalam urusan saham, dia seorang pialang saham, dan luar biasa di tahun 2000, sebelum dari 2007 itu pendapatan per tahunnya itu minimal bisa tembus sampai 12 miliar. Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Pasangan yang terbaik dia dapatkan, anak-anak yang cantik-cantik dua. Pada saat itu dia miliki rumah di Florida yang dekat pantai, dan ada lapangan golfnya dia punya, Mercy semua dia punya. Sampai-sampai dia katakan, setiap saya masuk ke mall, troli-troli itu saya bawa banyak, anak-anak saya bawa satu ewang, dan selalu memasukkan belanjaan-belanjaan tanpa melihat harganya sama sekali. Plung masuk saja.
Hingga datanglah 2007 krisis badai menerpa Amerika, dia tidak punya pegangan apa-apa, tidak bisa menarik investor, sampai-sampai dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Rumahnya tersita, bayaran kartu kreditnya menjulang hingga beberapa ratus ribu dolar. Hingga akhirnya dia tidak memiliki pekerjaan apa-apa. Dia datang ke teman-temannya meminta pinjaman, temannya nggak ada yang ngasih. Dia datang ke perusahaan-perusahaan yang lain yang dulu dia menolak ajakan, sambil memegang topi yang selalu dipegang di tangan kirinya sambil berharap, ya mudah-mudahan bisa diterima, saking mengharapkannya. Tidak dia kunjung dapatkan. Hingga akhirnya ada satu kedai pizza orang Italia yang membuka lowongan untuk sebagai pengantar pizza. Akhirnya dia ikut masuk situ. Yang tadinya 1 tahun minimal 12 miliar, dari 1 tahun itu dia dapatkan hanya 200 juta hitungan per tahun. Dengan biaya kos yang luar biasa. Anak-anaknya tidak bisa terbayar biaya sekolahnya. Sampai-sampai dia harus minta dari lembaga amalah seperti itu. Ini adalah satu tanda dan bukti bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki. Allah lah yang akan membulak-balikan keadaan seorang manusia. Bisa jadi bulan ini kita biasa-biasa saja. Ternyata Allah berikan hadiah yang luar biasa di bulan depan. Bisa jadi kita sedang berjaya sekarang, tapi esok hari kita tidak tahu. Allah lah yang membulak-balikan hati seorang manusia. Bisa jadi kolega dan partner kita itu baik sama kita sekarang, tapi kedepannya wallahu a'lam. Allah lah yang memberikan segala kekuasaan kepada hati setiap manusia. Maka dari itu pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam kali ini mengenai syirik. Kita telah bagi kemarin syirik terbagi menjadi 2 kelompok yang besar. Ada yang disebut dengan syirik akbar. Langsung pada intinya saja, syirik akbar ini akan mengeluarkan seseorang dari agamanya. Mengeluarkan seorang dari agamanya. Namun ketika seseorang melakukan tindakan syirik yang kategori para ulama sebutkan sebagai syirik asghar, maka dia hanya mendapatkan kehinaan ataupun kecacatan dalam beragama. Tidak sampai keluar, namun agamanya tidak sempurna, ketauhidannya tidak baik. Ada sesuatu yang cacat dalam keagamaannya. Yang akan kita bahas pertama itu mengenai syirik akbar. Yang pertama, kita kemarin sudah bahas bahwasannya bentuk syirik akbar itu adalah ketika seseorang berdoa dan memalingkan doanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah, tapi dia pun meyakini dan meminta kepada yang lain. Ini sudah jelas-jelas masuk ke dalam dosa ataupun syirik akbar. Yang kedua, kita bahas juga kemarin bahwasannya seseorang di kategori syirik akbar itu ketika seseorang dia syirik dalam mahabbah, dalam cinta. Seseorang mencintai makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, apapun itu, yang cintanya itu menyamai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan dia memiliki cinta lebih besar kepada yang lain dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal inti dari cinta seorang manusia hakikatnya adalah intinya harus kepada Allah. Barulah di situ cabang mengalir kepada kecintaan-kecintaan yang lain. Kita cinta sama istri kita, anak kita. Atas dasar apa? Cinta sama Allah. Karena Allah memerintahkan kita harus mencintai mereka. Cinta kepada kawan, kerabat, sahabat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah. Selanjutnya jemaah sekalian, ada yang disebut dengan syirik dalam ketaatan. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, poinnya. Syirik dalam ketaatan. Kata para ulama menyebutkan, huwa ta'atul ulama'i wal masyayikhi fil ma'siyah. Ketika seseorang dia menempatkan ketundukannya, ketaatan dan kepatuhannya mungkin saja kepada ulama-ulama, masyayikh ataupun sampai kepada syekh-syekh. Dalam apa? Dalam perihal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a i'tiqadihim jawaza dalika.
Seraya orang yang mematuhi syekh ulama-ulama tadi yang buruk ya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Contoh, ada ulama besar. Misalkan, ini permisalan saja, dia itu tidak mewajibkan sholat. Karena pengikutnya itu sangat terkagum-kagum, sangat mengidolakan, ngefans sama ulama ini, omongan ulama yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat dia pegang. Dan dia berdalih kepada ulama itu. Iya, ulama nuntut serius ya. Walaupun secara hakikatnya dia pun tahu itu adalah suatu kesalahan, tapi hatinya memperbolehkan terhadap hal tersebut. Ini adalah syirik dalam ketaatan. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ada potongan ayat yang menceritakan bagaimana jeleknya tindakan akhlak orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani di sini, mereka menjadikan orang-orang alim. Ahbar itu bisa jadi pastor-pastor mereka. Waruhban itu bisa jadi pendeta-pendeta mereka. Arbaban mereka jadikan sebagai Rabb, sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dilanjutkan wal Masih ibn Maryam. Orang-orang Nasrani itu bahkan menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sebagai Tuhan mereka. Ini adalah suatu akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini ada asbabun nuzul, ada kisahnya. Pada satu saat ketika Rasulullah SAW sedang safar berdakwah ke daerah Syam, pada saat itu sedang memberikan ajakan tawaran kepada orang-orang masuk Islam, ternyata di sana sudah banyak orang-orang Nasrani. Orang-orang Kristen sudah banyak. Dan ada salah seorang perempuan yang menjadi tawanan kaum muslimin, dan ternyata dia itu adalah seorang Nasrani, orang yang pegang agama Kristen pada saat itu. Nah, ketika dibawa ke Madinah, si perempuan ini dia melihat keindahan akhlak Islam sehingga dia luluh hatinya untuk tunduk kepada ajaran Islam. Akhirnya dia bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saking senangnya si perempuan ini, dia pulang ke negerinya, mendatangi kakaknya. Kakaknya itu bernama Adi bin Hatim, yang akhirnya menjadi sahabat Nabi SAW. Adi bin Hatim pada saat itu menjadi kelompok dari sukunya di Syam. Dia itu sebagai seorang yang kuat dalam beragama Nasrani. Ketika mendengar cerita dari adiknya, Adi bin Hatim dari Syam pergi menuju Madinah mendatangi Rasulullah SAW. Pas ketika masuk ke Madinah, jamaah sekalian, orang-orang di Madinah itu terpukau, takjub, aneh, keheranan, penasaran. Kenapa? Ternyata Adi bin Hatim ketika masuk ke Madinah itu pakai jubah kebesaran orang Nasrani. Bahkan di lehernya itu dikalungkan, diceritakan seperti itu, dikalungkan salib yang sangat besar yang terbuat dari perak. Wah, geger lah di Madinah. Hingga akhirnya datang kepada Nabi SAW, dan juga Nabi membacakan ayat ini. Adi merasa tersinggung. Dia menyatakan, kami itu tidak menjadikan pastor-pastor, pendeta-pendeta kami itu sebagai Tuhan. Kami tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan. Tuhan kami tetap Tuhan yang kami anggap Tuhan, bukan pastor-pastor. Kata Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang dimaksud engkau menjadikan Tuhan di situ adalah bita'atihim fil ma'siyah bitahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallallah. Yang maksud kalian beribadah kepada pastor kalian itu apa? Kalian itu manggut dan juga turut serta ketika pastor ataupun ketika pendeta itu menyebutkan hal yang dihalalkan dalam syariat Anda, ataupun dia mengharamkannya, ataupun sebaliknya. Ketika pastor pendetanya menyebutkan sesuatu yang sebetulnya dalam syariatnya haram, tapi dia menghalalkannya, itulah yang dimaksud kalian menyembah terhadap mereka. Maka dari itu dalam Islam ini disebut dengan syirik, dan syiriknya masuk kategori syirik yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya jamaah sekalian, kemarin pun sebetulnya kita sudah bahas, ada yang disebut dengan syirik mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala.
dan meletakkan sifat kemuliaan yang dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Atau disebutkan di dalam kitab tauhidnya, Dr. Profesor Shalih Al Fauzan menyebutkan bahwasanya bisa jadi ada orang yang dianggap wali Allah Subhanahu wa taala dan diyakinkan oleh para pengikutnya dia memiliki sifat yang khusus untuk Allah. Contohnya adalah dia mengetahui sesuatu yang gaib. Kemudian sudah alimul ghaib. Ini tidak boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib, melainkan apa yang Allah beritakan kepada dirinya. Misalkan menceritakan tentang kerajaan Dzulqarnain. Itu kan sesuatu yang jauh. Tapi Nabi bagaimana bisa menceritakan? Karena dibimbing oleh wahyu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hari kiamat Nabi tidak mengetahui. Ini adalah masuk ke dalam syirik akbar ketika seseorang meyakini bahwasanya ada makhluk lain yang mengetahui mengenai hal-hal sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib. Selanjutnya jamaah sekalian, ini ada yang cukup ngetren mengenai syirik al-hulul. Al-hulul ini apa? Asal katanya itu dari halla yahillu. Halla yahillu itu menempatkan, memposisikan dalam diri seorang manusia itu ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam istilahnya kita mah bisa disebut al-ittihad. Ada keyakinan mempersatukan Allah dalam diri seorang manusia. Atau menyebutkan seorang manusia bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah. Ini adalah sesuatu yang batil. Al-hulul. Sebagaimana yang sejarah Islam menceritakan bahwasannya di tahun 300 Hijriah, jamaah sekalian, itu ada seorang yang disebutkan ahli tasawuf atau orang sufi. Cuman dia terlalu dalam, masuk ke dalam itu sehingga dia sesat dalam mempelajari dan meyakini sesuatu arah dalam batinnya. Siapa namanya? Namanya Al-Hallaj. Ini terkenal sekali. Al-Hallaj ini jamaah sekalian, dia itu menyatakan bahwasanya aku adalah Tuhan dan Tuhan adalah aku. Ana al-haq, aku adalah satu kebenaran yang hakiki. Aku mencintai diriku karena di dalamnya ada Tuhanku. Dan Tuhanku pun mencintai diriku. Aku menyembah kepadanya dan dia pun menyembah kepada aku. Dia menyebutkan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang sangat batil. Hingga akhirnya si Al-Hallaj ini pada saat itu dia ditentang oleh ulama-ulama yang berada di sekitarnya. Hingga akhirnya dia mendapatkan hukuman mati jamaah sekalian dengan cara dipancung. Karena pikirannya yang salah. Dia meyakinkan kepada orang-orang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan menitiskan atau memberikan sesuatu ruh yang ada dalam diri Allah kepada manusia. Sehingga menjadikan manusia adalah sebagai fotokopian Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu bisa mencapai al-hulul bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika ketika sifat-sifat kemanusiaannya itu sudah dihilangkan. Yang tinggal adalah sifat-sifat ketuhanan. Ada istilah disebut nasut dan lahut. Dalam diri seorang manusia dia menyebutkan bahwasanya ada nasutnya, ada lahutnya. Kalau misalkan sifat-sifat manusianya sudah dihilangkan, nanti yang tersisa adalah sifat-sifat ketuhanan sehingga Tuhan akan bersarang dalam diri seorang manusia. Otomatis jamaah sekalian, kalau sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan, bagaimana lagi dia akan beribadah? Karena dia sudah menganggap dirinya Tuhan. Ataupun 300 tahun setelahnya, muncullah yang disebut dengan Ibn Arabi. Ini pun sama. Dia membuat satu teori dalam tasawuf itu disebut dengan wihdatul wujud. Kalau bahasa Jawanya itu manunggaling kaula dan gusti. Ini udah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Nah, saya lemah abang, saya Siti Jenar ya.
Kalau nggak salah daerah Cirebon juga itu kayaknya. Ya, betul Pak. Nah, ini ada satu pemikiran yang dilahirkan oleh Ibn Arabi. Sama, beliau pun akhirnya dihukum oleh para ulama pada saat itu. Ini adalah satu yang batil. Menjadikan bahwasannya dirinya itu adalah Tuhan. Apa dasarnya? Dasarnya katanya, dia berandaskan Al-Quran juga. Ini kisahnya Adam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat itu bersujud kepada Adam. Alasannya kenapa sampai malaikat seluruhnya harus bersujud kepada Adam? Karena dalam diri Adam itu ada ruhnya, ruh yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia berdalil dengan hadis. Hadisnya apa? Man arrafa nafsahu, siapa orang yang mengenal dirinya, arrafa rabbahu. Faqad arrafa rabbahu. Sungguh kalau orang sudah mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah. Jadi kalau orang sudah terus menggali terhadap dirinya, dia pasti akan kenal Allah. Bahkan Allah akan datang menyelimuti dirinya. Betulnya hadis itu tidak bermaksud seperti itu. Ketika seseorang sudah meyakini, menyadari bahwasanya dalam dirinya itu banyak karunia yang Allah berikan, dia menyadari kenikmatan yang Allah berikan. Semakin dia menyadari, maka dia akan mengenal Allah dengan segala karunia-Nya. Dia akan terus bersujud, bersungkur kepada Allah. Bukan maksudnya Allah malah menjadi dirinya. Tidak seperti itu. Ini syirik yang selanjutnya al-hulul. Maka dari itu, kebanyakan para ulama kita menyebutkan, kenapa misalkan ada al-hulul seperti ini? Ini dipengaruhi pertama oleh pemikiran-pemikiran filsafat yang melenceng. Itu yang pertama. Yang kedua, sumbernya dari mana bisa seperti ini? Dari kelompok-kelompok orang-orang Majusi. Mereka yang tidak memiliki kaidah, batasan-batasan dalam memperfikirkan mengenai teori-teori asas dalam tubuh seorang manusia. Hingga akhirnya ada orang yang terjerumus seperti ini. Dan juga menjadikan tasawuf itu sebagai benteng bagi dirinya, bahwasanya ini itu Islami gitu. Padahal mah sebetulnya tidak seperti itu. Selanjutnya jamaah sekalian, syirik yang keenam, itu ada yang disebut dengan syirik al-hakimiyah. Dari katanya saja ini sudah hakim. Orang disebut atau masuk ke dalam syirik akbar ketika dia membuat satu aturan ataupun perintah yang mana aturan dan perintah itu menyelisih terhadap syariat Islam secara mutlak. Ini intinya. Kalau misalkan ada satu aturan atau perundang-undangan yang dia itu memberikan isyarat menentang terhadap ajaran Islam, maka dia bisa masuk ke dalam syirik al-hakimiyah. Cuman ada indikatornya. Kalau misalkan orang pertama ini sudah benar-benar mutlak, yakin bahwasanya hukum yang dia buat itu yang terbaik, otomatis orang ini akan menyepelekan hukum Allah dan juga menjadikan syariat itu adalah sesuatu yang cacat atau rusak. Beda ceritanya kalau misalkan ada orang yang dia itu pertama yakin 100% bahwasanya syariat itu adalah yang terbaik yang Allah turunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Tapi karena ada keterbatasan dirinya sehingga dia tidak bisa menjalinkan syariat itu secara 100%. Tapi tetap dia meyakini bahwasanya syariat ini yang terbaik. Syariat ini yang terbaik. Syariat yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Itu yang harus kita miliki. Misalkan kita lah, kalau taruhlah sebut, ada beberapa syariat dalam hukum-hukum di lingkungan kita yang sepenuhnya tidak 100%. Itu mengambil dari hud ataupun had, hukum-hukum batasan-batasan dalam Islam. Tapi selama hati kita meyakini 100% bahwasanya Allah itu menurunkan syariat yang terbaik, walaupun kita tidak bisa menjalankannya dengan sempurna, insya Allah kita tidak akan masuk ke dalam syirik akbar ini. Selama kita yakin Allah yang terbaik. Dan dalam menjalankan kehidupan kita pun kita senantiasa ingin dan dalam hati kita itu selalu mengagungkan dan memuliakan syariat Islam. Seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan. Maka dari itu ada orang-orang yang ekstremis,
kelompok-kelompok takfiri menganggap bahwasanya orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka mengenai al-hakimiyah ini berarti orang-orang yang kafir, murtad, keluar dari agama. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Ini yang harus difahami. Nah, kalau misalkan ada yang sudah menganggap bahwasanya hukum Islam ataupun Allah membuat hukum itu cacat, maka dia sudah masuk ke dalam kategori syirik akbar, seperti itu. Nah, ini sedikit sejarah. Jamaah sekalian, kita kenal ada raja yang disebut dengan Namrud. Ternyata jamaah sekalian, Namrud itu adalah raja yang pertama yang bertindak lalim di muka bumi. Raja yang pertama yang bertindak lalim di muka bumi. Dan ternyata juga jamaah sekalian, setelah saya baca, Namrud itu adalah buyutnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh teh punya anaknya berapa Nabi Nuh teh jamaah? 4. Ya, yang kita kenal biasanya yang paling terkenal itu 1, namanya Kan'an, nupang baung nah, nuka kenal tehnya. Saya juga tanya kepada istri, hari anak Nabi Nuh siapa aja? Aduh nggak tahu ya siapa sana. Hari anak-anak artis, istri-istri artis apal hari Nabi Nuh, istri itu apal, saya besok itu kun. Ngebalikeun deui Pak ger. Nya aa mah cenah apal rek karek maca. Sebelum-sebelumnya mah nggak tahu sama saya sana gitu. Dasar. Nah, Kan'an itu anak dari siapa jamaah? Istrinya Namrud itu siapa? Wali'ah ternyata. Ini nembe maca gitu ya, Pak. Nah, Wali'ah itu adalah istri dari bukan dari Namrud, dari Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh punya anak pertama Kan'an. Kedua anaknya namanya Ham. Ketiga namanya Sam. Keempat namanya Yafid atau Yafet. Nah, dari Ham ini dia punya anak namanya Belus. Panggilannya Belus. Ada juga menyebutkan Kaus. Nah, barulah si Belus Kaus ini punya anak namanya Namrud. Namanya Namrud. Jadi Namrud itu senasab ke Nabi Nuh. Cuman dengan usia yang terpaut kan hidupnya panjang-panjang. Sampai 800 tahun, 900 tahun, bahkan 1000 tahun. Ini yang terjadi jemaah. Nah, si Namrud ini dicatatkan dalam sejarah adalah raja yang pertama kali bertindak lalim. Bahkan nama Namrud itu sendiri filosofinya apa? Satu pembangkangan. Nama Namrud itu memiliki arti membangkang. Namanya Namrud itu pembangkang. Hal yang pertama yang dia bangkang itu apa? Dia menjadikan istrinya dari ibunya sendiri. Ibunya sendiri dia ambil sebagai istrinya. Ini pembangkangan pertama dalam syariat. Itu yang pertama. Namanya kalau tidak salah istrinya itu Semiramis. Nah, Serimaris. Pokoknya namanya seperti itu. Nah, akhirnya dia yang paling inti dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa dia sampai berpikir dirinya sebagai Tuhan, jemaah? Karena ternyata selama hidupnya itu dia tidak pernah sakit. Diceritakan seperti itu. Hari engge oge henteu, batuk-batuk ge henteu. Mungkin dia berpikir, wah, udah mah dia punya kekuasaan, punya tahta, ada seperti itu kesombongan yang luar biasa sehingga saya adalah raja, saya adalah Tuhan, seperti itu. Hingga akhirnya dikisahkan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Namrud. Ya. Nah, ketika bertemu dengan Namrud ada diskusi yang terjadi. Ketika orang-orang mah datang ditanya, siapa Tuhan kamu? Tuhanku adalah Anda, seperti itu. Nabi Ibrahim datang, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Namrud berkata, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Saya bisa mematikan kamu sekarang. Gitu. Kata dia seperti itu. Nabi Ibrahim langsung menjawab lagi, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau benar adalah Tuhan, terbitkan matahari dari barat. Pahulang Namrud jadinya. Diam dia 1000 bahasa. Tidak bisa apa-apa. Hingga akhirnya terjadilah sampai Nabi Ibrahim itu dibakar. Nah, para jamaah sekalian, dan luar biasanya Namrud ini, dia itu dikenal sebagai pendiri Tower of Babel. Ada yang disebut dengan Menara Babel.
satu simbol kedikdayaan, kejayaan negara Babilonia pada saat itu. Tinggi, sangat menjulang. Sedunia dia yang paling tinggi. Salah satu alasannya apa? Alasannya dia mendirikan bangunan yang tinggi agar dapat melihat Tuhannya Ibrahim. Tapi teka tinggal wae. Sampai-sampai kan di situ diceritakan juga dia akhirnya membuat satu kotak yang berisi panah dan juga anak panahnya. Nah, di situ dia latih elang-elang yang memiliki badan yang besar. Elang-elang itu dilatih untuk dapat menerbangkan si kotak tersebut. Ada 4 elang yang menarik kotak itu ke atas langit. Sehingga sudah ditarik sampai ke atas langit, diturunkan lagi si ininya. Dan menyatakan bahwasanya ini adalah kehebatan saya. Lihat anak panahnya, ternyata berdarah anak panahnya. Ternyata itu sudah di-setting. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kotak, si anak panahnya dikasih darah dulu. Saya telah melukai Tuhannya Ibrahim. Mengatakan seperti itu. Ini yang pertama, bertindak lalim. Nah, dia adalah salah satu contoh bahwasanya ketika memiliki undang-undang ataupun dia memiliki satu aturan yang berubah aturan dari Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Selanjutnya jamaah sekalian, ada yang disebut dengan syirik khauf. Nah, ini mah takut. Nah, ini mah sudah sering ya kita bahas. Ketika ada seseorang, dia memiliki rasa takut kepada sesuatu, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berani untuk melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika ada seseorang meyakini bahwasannya dalam satu tempat-tempat atau lokasi-lokasi tertentu itu ada yang menguasai. Bahasa Sunda mah ngagegeh. Tah. Palih kidul mah aya Nyi Roro Kidul ya. Sampai diruat lautnya segala macam. Wah, pasian segala macam. Kalau kita berpikirnya jamaah sekalian, eta Nyi Roro Kaler bisa-bisa cemburu teh di pasian naon. Nu mana kidul wae tuh nu kaler henteu. Nu kulon nu wetan kumaha. Nah, kadang-kadang manusia itu seperti itu. Ya, dia memiliki rasa ketakutan yang tidak jelas arahnya. Tidak jelas arahnya. Maka dari itu ini bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam syirik akbar. Karena apa takutnya? Karena takut kalau tidak diberikan sesaji ataupun tidak diberikan pemuliaan, tidak diberikan tata krama yang baik, dia akan mencelakakan. Ini adalah sesuatu yang menjamur di masyarakat kita. Hal-hal yang kecil mungkin ya. Bukan hanya laut, kadang-kadang mah gunung, teteh. Di kita mah atuh sawah kayak gitunya. Sawah ge aya we. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin bisa jadi tradisi kan terjadi selalu turun temurun, cuman tradisi yang tidak bisa dibenarkan gitu Pak. Yang tidak bisa kita ikuti. Kadang-kadang kan ada istilah semangat dibacakan, kenapa ini ngeruat bumi? Nah, itu lebih baik ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan. Dan caranya gimana? Ya, berikan alasan dengan sebaik-baiknya. Ah, saya mah teu kikituan. Highway orang di masjid istighosahan gitu daripada kanu sanes udah we di masjid orang pengajian gitu.